Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku individual, yakni kemampuan, karakteristik biografis dan juga pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam membahas tentang materi kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Rosmidayanti dengan NIM 181143, lalu ada Heni Mufarika dengan NIM 181155, lalu ada Salsabila Nurul Afifah dengan NIM 181161, lalu ada Siti Aji Nur Antika dengan NIM 181162, lalu ada Andita Kintan dengan NIM 181167, lalu ada Hilmi Dwi Andira dengan NIM 181168, lalu yang terakhir yaitu Virial Eka Putri Safira dengan NIM 181169. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini kelompok kami akan membahas 3 materi, yaitu mengenai kemampuan, lalu ada yang kedua yaitu karakteristik biografis, dan yang ketiga yaitu pembelajaran. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu kemampuan. Nah, kemampuan sendiri yaitu adalah suatu kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Nah, kemampuan individu tersusun dalam 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, kemampuan yang pertama, kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini merupakan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan atau menjalankan kegiatan mental. Nah, di sini menurut Robbins tahun 2001 mencatat 7 dimensi yang membentuk kemampuan intelektual. Nah, yang pertama yaitu kecerdasan numerik. Nah, kecerdasan numerik ini merupakan kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua, pemahaman verbal. Pemahaman verbal ini merupakan kemampuan memahami apa yang dibaca atau didengar. Lalu yang ketiga, kemampuan perseptual, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan mengenal kemiripan dan perbedaan visual dengan cepat dan tepat. Nah, yang keempat, penalaran induktif. Kemampuan ini yaitu mengenal suatu urutan logis dalam satu masalah dan pemelahannya. Lalu yang kelima yaitu penalaran deduktif, di mana kemampuan ini menggunakan logika dan menilai implikasi dari suatu argumen. Lalu yang keenam yaitu visualisasi ruang. Kemampuan ini membayangkan bagaimana suatu objek akan tampak seandainya posisi dalam ruang diubah. Lalu yang terakhir yaitu ingatan. Kemampuan ini yaitu kemampuan menahan dan mengenang kembali pengalaman masa lalu. Nah, dari kemampuan intelektual ini diantaranya yaitu profesi yang erat kaitannya, yaitu seperti akuntan dan periset. Lalu untuk poin B yaitu kemampuan fisik. Nah, kemampuan fisik di sini merupakan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut daya stamina, kecekatan, dan keterampilan. Nah, penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja dari tugas-tugas fisik, yaitu yang pertama yaitu kekuatan dinamis, yang kedua yaitu kekuatan tubuh, yang ketiga yaitu kekuatan statis, dan yang keempat kekuatan eksplosif, yang kelima fleksibilitas luas, yang keenam fleksibilitas dinamis, lalu yang ketujuh koordinasi tubuh, lalu yang kedelapan keseimbangan dan stamina. Nah, setiap individu memiliki kemampuan dasar tersebut secara berbeda-beda. Nah, di mana kemampuan intelektual berperan besar dalam pekerjaan yang rumit, sedangkan kemampuan fisik hanya menguras kapabilitas fisik. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik biografis. Di sini ada beberapa
pendapat mengenai karakteristik biografis menurut para ahli. Di mana di sini menurut Robbins tahun 2001 halaman 42, pada hakikatnya karakteristik biografis menekuni penemuan dan analisis variabel-variabel yang mempunyai dampak pada produktivitas, absensi, tingkat keluarnya karyawan, dan kepuasan karyawan. Karakteristik tersebut yang jelas berupa usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan, dan masa kerja dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu menurut Sunarto tahun 2004 halaman 25, di mana pada hakikatnya karakteristik biografis ini menekuni penemuan dan analisis variabel-variabel yang mempunyai dampak pada produktivitas, absensi, tingkat keluarnya karyawan, dan kepuasan karyawan. Karakteristik tersebut berupa usia, jenis kelamin, status kawin, banyaknya tanggungan, dan masa kerja dalam organisasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Heni Mufarika, NIM 180810201155. Baik, di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Tadi kan sudah dijelaskan nih, apa sih pengertian dari karakteristik biologis dari beberapa ahli. Nah, di sini saya ingin lebih kayak menjelaskan mengenai apa aja gitu. Jadi berdasarkan dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli, karakteristik tersebut itu terdiri dari satu, usia, kedua, jenis kelamin, yang ketiga, masa kerja karyawan, dan yang keempat, ada tingkat pendidikan. Semua itu memiliki pengaruh terhadap keluar masuknya karyawan, kemudian absensi, produktivitas, dan juga kepuasan kerja karyawan. Nah, setelah saya menyebutkan 4 karakteristik biologis, saya ingin menjelaskan sekilas mengenai usia. Nah, dampak umur terhadap keluar masuknya karyawan atau biasa disebut dengan turnover menurut Sunarto, yang dimaksud dengan keluar masuknya karyawan adalah hilangnya orang-orang yang keluarnya tidak diinginkan oleh organisasi itu. Suatu tingkat keluar masuknya karyawan yang tinggi dalam suatu organisasi berarti naiknya biaya pengrekrutan, seleksi, dan juga pelatihan. Untuk yang kedua dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsabianul Afifah, NIM 180810201161. Di sini saya berasal dari kelompok 4 perilaku organisasi dan saya akan menjelaskan tentang dampak usia terhadap kinerja. Dampak berikutnya adalah tentang usia dengan absensi, di mana karyawan yang memiliki usia lebih matang dibandingkan karyawan yang baru masuk, maka kinerjanya akan lebih baik karena mereka jauh lebih profesional daripada karyawan baru. Yang kedua adalah dampak usia terhadap produktivitas. Yang dimaksud produktivitas adalah organisasi menjadi produktif jika organisasinya mencapai tujuannya secara benar, di mana kita memasukkan output dan mengeluarkan input yang tujuannya sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan, di mana output yang kita masukkan itu efektif dengan input yang kita keluarkan. Nah, yang kedua adalah dampak usia terhadap kepuasan kerja. Maksudnya dampak usia terhadap kepuasan kerja adalah perspektif yang diterima oleh karyawan dengan perusahaan. Seperti ini contohnya, karyawan mengharapkan beban kerja sebesar 60%. Dan juga perusahaan memberikan mereka beban kerja sebesar 60%. Berarti terjadi keseimbangan antara perspektif karyawan dan perusahaan seperti itu. Dan di lain waktu ketika perusahaan memberikan tekanan pekerjaan sebesar 100% terhadap karyawan dan karyawan juga merasakan porsi kerjanya sebesar 100% yang dia keluarkan terhadap perusahaan, berarti usia terhadap kepuasan kerjanya itu berbanding lurus karena apa yang diharapkan oleh karyawan
sama seperti apa yang diberikan oleh perusahaan tentang beban kerja seperti itu. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Siti Aji Nurantika, NIM 180810201162. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kelamin atau gender. Menurut Robbins, beberapa isu mengawali lebih banyak debat, kesalahpahaman, dan pendapat-pendapat tanpa dukungan mengenai apakah kinerja wanita sama dengan kinerja pria ketika bekerja. Mengenai dampak dari jenis kelamin dengan tingkat keluar masuknya karyawan ini bersifat campur aduk. Beberapa telaah telah menjumpai bahwa wanita mempunyai tingkat keluar masuk yang lebih tinggi. Telaah yang lain menemukan bahwa tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada perbedaan ini tidak ada perbedaan konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan analis, motivasi, kompetitif, sosiobilitas, atau kemampuan belajar. Jadi tidak ada perbedaan yang berarti dalam produktivitas pekerjaan antara pria dan wanita. Sama halnya, tidak ada bukti yang menunjukkan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Tetapi lain dengan riset mengenai kemangkiran. Bukti secara konsisten menyatakan bahwa wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi daripada pria. Lalu selanjutnya, status perkawinan. Berdasarkan beberapa riset yang berkembang mengenai status perkawinan, dapat diketahui bahwasanya secara tidak langsung karyawan yang sudah berkeluarga berdampak pada absensi yang cenderung sedikit. Sebaliknya, karena perkawinan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga memerlukan pekerjaan yang tetap. Dengan kata lain, status perkawinan memotivasi atau memaksa mereka untuk meningkatkan tanggung jawab sehingga memandang suatu pekerjaan adalah suatu hal yang penting. Perkenalkan, nama saya Andita Kintandama Rembulan, NIM 18810201167. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-14 dan slide ke-15. Slide ke-14 yang berisi tentang masa kerja. Masa kerja merupakan variabel yang ampuh dalam menjelaskan keluar masuknya karyawan. Secara konsisten ditemukan bahwa masa kerja berhubungan negatif dengan keluar masuknya karyawan dan telah dikemukakan sebagai salah satu peramal tunggal paling baik tentang keluar masuknya karyawan. Riset yang menghubungkan masa kerja dengan kemangkiran sangatlah terbuka. Secara konsisten, studi-studi menunjukkan bahwa senioritas berkaitan negatif dengan kemangkiran. Lagi pula, konsisten dengan riset yang menyatakan bahwa perilaku masa lalu merupakan peramal yang terbaik dari perilaku masa depan. Bukti menunjukkan masa kerja pada suatu pekerjaan sebelumnya dari seorang karyawan merupakan peramal yang ampuh tentang keluar masuknya karyawan itu di masa mendatang. Slide ke-15 yang berisi tentang tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja anggota. Karena ilmu dan pengalaman yang telah dipelajari tentu sangat memiliki manfaat pada saat melaksanakan pekerjaan di perusahaan yang berbeda pada setiap individunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Andira, NIM 181168. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya ada teori pembelajaran. Yang pertama ada pengkondisian klasik. Menurut teori pengkondisian klasik Pavlov, pembelajaran terjadi karena hubungan yang terbentuk antara stimulus yang sebelumnya netral dan stimulus alami. Perlu dicatat bahwa pengkondisian klasik menempatkan stimulus netral sebelum refleks yang terjadi secara alami. Yang kedua, ada pengkondisian operan. Sama seperti pengkondisian klasik, pengkondisian operan ini menekankan pada pembentukan asosiasi
Tapi asosiasi ini didirikan antara perilaku dan konsekuensi perilaku. Teori ini menekankan pada hukuman atau bala bantuan untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan perilaku yang sama untuk diulang di masa yang akan datang. Tetapi kondisinya adalah bahwa konsekuensinya harus segera mengikuti pola perilaku. Yang ketiga ada pengkondisian sosial. Pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengamati apa yang terjadi dari orang lain atau lingkungan sekitar dengan cara memberitahu mengenai sesuatu maupun dengan cara mengalami secara langsung. Demikian akan dilanjut kawan saya. Saya Firela Putri Safira akan melanjutkan penjelasan mengenai pembelajaran, yaitu langkah utama yang terlibat dalam pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian sangat penting agar pembelajaran berlangsung secara efektif dengan mengikuti teknik observasi. Konsep pembelajaran dengan ide yang unik diharapkan dapat menarik perhatian dengan jauh lebih kuat. Yang kedua yaitu retensi. Retensi merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi atau materi seperti konsep-konsep dan teori-teori yang dipelajari dan mengingatnya nanti. Retensi akan lebih baik untuk materi yang bersifat kontekstual. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu yang pertama, yang dipelajari pada permulaan atau original learning. Yang kedua, yaitu belajar melebihi penguasaan atau overlearning. Yang ketiga, yaitu pengulangan dengan interval waktu atau space view. Yang ketiga, yaitu reproduksi. Reproduksi ini melibatkan berlatih atau meniru perilaku yang dipelajari, yang selanjutnya akan mengarah pada peningkatan keterampilan. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi untuk meniru perilaku yang dipelajari dari model sangat tergantung pada penguatan dan hukuman. Motivasi ini ada 2 sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Biasanya yang bersumber internal akan dapat bertahan lebih lama karena berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan sumber eksternal datang karena perasaan ingin dipuji atau takut akan adanya sebuah hukuman, sehingga hal tersebut jarang bisa bertahan dengan lama. Selanjutnya yaitu 4 metode dalam membentuk perilaku. Yang pertama yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah ketika suatu peristiwa atau hasil yang baik dikaitkan dengan perilaku dalam bentuk hadiah atau pujian. Misalnya, seorang bos yang memberikan bonus karena prestasi yang luar biasa di tempat kerja. Bonus yang dikaitkan dengan prestasi kerja itu merupakan penguatan positif. Yang kedua yaitu penguatan negatif, melibatkan penghapusan peristiwa yang tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan setelah hasil dari perilaku. Dalam hal ini diperkuat dengan adanya respon yang tidak menyenangkan, contohnya seperti memberi tugas tambahan atau perilaku tidak senang seperti muka kecewa dan kening berkerut. Yang ketiga yaitu hukuman positif. Hal ini melibatkan penerapan hukuman dengan menghadirkan peristiwa atau hasil yang tidak menguntungkan dalam menanggapi suatu peristiwa. Yang keempat yaitu hukuman negatif. Hal ini terkait dengan penghapusan peristiwa yang menguntungkan atau hasil sebagai respon terhadap perilaku yang perlu dilemahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.